Pernah kepikiran nggak sih dari mana sebetulnya pemikiran manusia itu berasal? Nah, kali ini kita akan coba mundur jauh ke titik nol. Tapi bukan untuk ketemu sosok sejarah, melainkan untuk menggali sebuah gagasan, Adam sebagai filsuf pertama. Siap-siap ya, kita akan melihat salah satu kisah paling tua di dunia dari sudut pandang yang sama sekali baru. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Dari mana sih datangnya pertanyaan mengapa yang pertama kali? Jauh sebelum ada ilmu pengetahuan, sebelum ada catatan sejarah, dari mana datangnya percikan rasa penasaran yang bikin kita beda dari semua makhluk lain? Itulah yang mau kita bedah bareng-bareng. Eits, tunggu dulu. Biar kita semua satu frekuensi, yang kita bahas ini bukan soal seorang pria secara harfiah. Bukan. Kita lagi ngomongin sebuah momen. Sebuah momen simbolis yang jadi titik balik dalam kesadaran manusia. Jadi, Adam dalam konteks ini tuh siapa sih? Anggap aja dia itu semacam arketipe, pola dasar dari lahirnya kesadaran diri. Dia itu mewakili momen perdana, ketika sesosok makhluk bisa melihat dirinya sendiri, dan, yang lebih penting lagi, menyadari beratnya sebuah tanggung jawab moral. Nah, supaya kita benar-benar paham betapa dahsyatnya momen ini, kita perlu bayangin dulu dunia sebelumnya kayak apa. Sebuah dunia yang berjalan begitu saja, tanpa adanya pilihan sadar. Coba deh kita lihat bedanya. Di satu sisi, ada keadaan prasadar, sebuah kesatuan yang utuh dengan alam, kepolosan yang murni, tanpa mikirin diri sendiri. Terus, di sisi lain, ada keadaan sadar yang membawa keterpisahan, pengetahuan, dan tentu saja beban tanggung jawab moral. Ini dua dunia yang beda banget kan? Bayangin deh, hidup di mana nggak ada tuh konsep aku yang terpisah dari segalanya. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan berat, nggak ada rasa malu. Kenapa? Ya karena belum ada kesadaran kalau aku ini adalah entitas yang berbeda, yang bisa dinilai. Lalu, bam! Sesuatu terjadi. Sebuah pemicu yang mengubah semuanya dan mendorong umat manusia ke jalan yang benar-benar baru. Kita kan sering dengar cerita simbolis soal ular atau apel ya. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, pemicu sebenarnya itu bukan sesuatu dari luar. Inti dari perubahan itu justru datang dari dalam, sebuah pilihan sadar. Nah, itulah titik baliknya. Momen ini bisa kita sebut sebagai kebangkitan moral. Para pemikir, salah satunya filsuf Bernardo Kastrup, melihatnya sebagai sebuah lompatan besar ke dalam kesadaran. Tiba-tiba saja konsep baik dan jahat, rasa malu, dan bahkan kesadaran kalau kita semua bakal mati, itu semua muncul ke permukaan. Prosesnya bisa kita pecah jadi 3 langkah sederhana. Pertama, ada pilihan yang ditawarkan. Kesempatan untuk jadi mandiri, untuk tahu. Kedua, kehendak bebas pun dipakai. Pilihan itu diambil. Dan akhirnya, sebagai hasilnya, lahirlah kesadaran seperti yang kita kenal sekarang. Nah, disinilah bagian paling menariknya. Apakah momen ini sebuah tragedi, sebuah kejatuhan, seperti yang sering kita dengar, atau justru sebaliknya? Secara tradisional, peristiwa ini sering dianggap sebagai hukuman. Manusia jadi turun derajatnya dan dikutuk untuk menderita. Tapi, gimana kalau kita coba lihat pakai kacamata lain? Gimana kalau ini bukan sebuah kejatuhan, melainkan sebuah kebangkitan filosofis? Momen ketika kita jadi sadar diri dan penderitaan itu bukanlah kutukan, tapi malah jadi bahan bakar untuk kita merenung. Perspektif alternatif ini benar-benar merangkum ide utamanya dengan indah. Apa yang disebut kejatuhan itu ternyata bukan akhir, melainkan sebuah permulaan, fajar dari kemampuan kita untuk berpikir secara filosofis dan moral tentang hidup kita. Jadi poin kuncinya adalah ini, momen itu bukan soal hilangnya surga, tapi soal lahirnya pertanyaan. Bukan akhir dari kepolosan, tapi justru awal mula dari seluruh cabang ilmu filsafat. Oke, terus apa artinya semua ini buat kita sekarang, ribuan tahun kemudian? Gimana warisan Adam ini hidup di dalam diri kita masing-masing? Kalau kita lihat dari sudut pandang ini, kisah Adam itu ya cermin buat kita semua. Pergulatan batinnya dengan kesadaran, dengan pilihan, dengan rasa terpisah, itu adalah pergulatan yang kita semua alami. Perjalanannya adalah perjalanan kita. Jadi Adam itu ibarat pola dasar kita. Dia itu simbol kesadaran kita yang rumit, dia mewakili beratnya punya kehendak bebas dan rasa keterpisahan kita dari alam. Dan yang paling penting, dialah yang pertama kali bertanya, mengapa? Makanya, dalam artian ini, dia adalah kita semua.
filsuf pertama di dalam diri kita. Inilah warisan terbesarnya. Kita semua hidup dalam paradoks ini setiap hari. Kita dikasih anugerah otonomi dan kebebasan memilih, yang luar biasa banget. Tapi anugerah yang sama inilah yang membuka pintu buat rasa ragu, cemas, dan penderitaan eksistensial. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Setelah memahami harga dan anugerah dari kesadaran, kalau seandainya Anda diberi kesempatan untuk kembali ke keadaan polos itu, tanpa beban pilihan, tanpa rasa malu, ataupun pengetahuan, maukah Anda mengambilnya? Coba deh direnungkan.